pembahasan soal supervisi kelas atau supervisi akademik. Hari ini kita berada pada tahapan yang ketiga, tahapan tengah-tengah dalam serangkaian kegiatan supervisi yang kita rencanakan dan kita laksanakan, yaitu kita berada pada fase analisis data, di mana pertama kita sudah melaksanakan kegiatan perencanaan, lalu kita melaksanakan hasil perencanaan yaitu kegiatan supervisi akademik. Selanjutnya kita melakukan analisis atau kajian dari pelaksanaan kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nah, untuk itu kita flashback seluruh rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai tahapan perencanaan sampai ke tahapan akhir. Jadi ini dia tahapan program supervisi kelas. Yang pertama adalah penyusunan perencanaan supervisi akademik, selanjutnya melaksanakan kegiatan supervisi akademik, lalu di tahap yang ketiga adalah menganalisis hasil pelaksanaan supervisi akademik, lalu menentukan tindak lanjut dan supervisi akademik, dan tahap akhir adalah penyusunan laporan hasil supervisi akademik. Oke, jadi seperti apa kegiatan dalam analisis data ini yang harus kita lakukan itu apa, kemudian format administrasinya bagaimana, akan kita kaji lebih lanjut. So, check it out. Ini adalah sebuah definisi dari kegiatan supervisi akademik yang ketiga, yaitu tahapan analisis data. Analisis hasil supervisi akademik meliputi analisis hasil pemeriksaan perencanaan pembelajaran seperti RPPH atau RPPM, lalu hasil pelaksanaan pembelajaran, dan hasil penilaian pembelajaran. Nah, hasil dari kegiatan analisis yang sudah kita lakukan itu dapat digunakan untuk pemberian umpan balik atau feedback serta rencana tindak lanjut. Karena pemberian umpan balik merupakan hal yang sangat penting bagi guru agar mampu memperbaiki kompetensi akademiknya, selanjutnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak. Jadi dari administrasi atau format yang harus kita buat lalu kita laksanakan, ini biasanya seperti yang saya alami, ini kesulitan dalam mencari format feedback serta perencanaan tindak lanjut dari kegiatan supervisi. Nah, dalam modul ini sudah paket lengkap. Jadi kegiatan feedback serta tahap tindak lanjut dari kegiatan supervisi ini sudah disiapkan. Nah, jadi beruntung banget deh kalau kita bisa search, kemudian kita bisa menggunakan modul ini sebagai langkah terapan dari pelaksanaan kegiatan supervisi akademik yang kita laksanakan ya sehari-hari. Ini panduannya rigid. Jadi sangat tekstual, kemudian sangat aplikatif dan mudah. Jadi kita tidak perlu mencari referensi lain, cukup di modul yang sudah disediakan oleh Kemdikbud ini, dan ini paketnya paket lengkap gitu. Kalau kita sudah melaksanakan pada tahap kedua, di mana kita melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran, tentunya kita akan memiliki sebuah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Kira-kira seperti ini sudah ada isinya. Jadi adalah lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemudian ada identitas satuan yang harus diisi sebagai berikut: sekolah, nama guru, kelas atau semester, identitas mata pelajaran, hari atau tanggal supervisi akademik. Di mana tabelnya itu terdiri dari nomor, komponen atau uraian, kemudian isian checklist, iya atau tidak, lalu di catatan. Nah, pada kegiatan pembukaan, guru menyiapkan alat di tempatnya masing-masing. Berapa alat yang terkait dengan tema dan pengetahuan dibawa untuk dibahas bersama.
Nah, kalau misalnya kegiatan ini dilaksanakan pada atau ada pada kegiatan pembelajaran di kelas, maka kita cek beri tanda ya. Kalau misalkan tidak dilaksanakan, kita checklist tidak. Kemudian guru mengenalkan materi pembelajaran, misalnya tidak. Lalu guru mengenalkan kegiatan bermain yang sudah disiapkan, aturan bermain, menerapkan pembiasaan-pembiasaan. Seandainya tidak, kita cek di tidak. Guru mempersilahkan anak untuk memilih kegiatan yang diminatinya. Nah, apakah guru sudah menerapkan metode yang menyiapkan beberapa opsi kegiatan mainan dan belajar? Kalau iya, kita cek iya. Kalau tidak, misalkan guru monoton dalam memberikan atau menyuguhkan menu pembelajaran, misalnya hanya dengan menggunakan majalah, atau guru menyiapkan satu kegiatan main saja, itu maka kita cek di tidak. Dan seterusnya. Ini hanya contoh ya, paparan contoh. Aplikasi di lapangan ini disesuaikan dengan kondisi real dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas yang disajikan oleh guru kita. Lalu pada rangkaian kegiatan pembelajaran tentunya terdiri dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, penilaian, serta komponen umum. Nah, jadi ini dicek semua, di checklist. Kalau dilaksanakan maka cek iya, kalau tidak, tidak. Misalnya dalam aspek penilaian, guru melaksanakan penilaian hasil pembelajaran atau hasil belajar dengan mengumpulkan data anak dengan observasi dan catatan anak. Guru membuat catatan anekdot anak, atau anak mau mengomunikasikan pikiran mengenai hasil karyanya kepada gurunya. Jadi apakah guru ini memberikan ruang diskusi kepada anak atau memberikan waktu kepada anak untuk anak bisa mengeksplorasi hasil kegiatan belajar dan bermain pada hari itu? Apakah anak dipersilahkan untuk meluapkan ekspresinya, mengomunikasikan hasil belajar, menceritakan atau mengemukakan perasaannya selama kegiatan bermain? Nah, kalau iya maka cek iya, kalau tidak, tidak, gitu. Lalu di komponen umum kita bisa mengamati sajian isi materi pembelajaran apakah terorganisir dengan tepat, misalnya dari mudah ke sulit, sederhana ke kompleks, gitu ya, sesuai dengan perkembangan kognisi anak, di mana anak itu kan pada usia dini ini pola berpikirnya itu berpikir secara konkret ke abstrak dan seterusnya. Lalu antusiasme anak pada saat kegiatan main ini seperti apa? Apakah anak cukup sangat antusias mengikuti kegiatan belajar, atau cuek, atau justru lari ke sana ke sini, atau seperti apa? Gitu. Apakah guru berhasil mencuri perhatian anak sehingga anak tidak terfokus kepada kegiatan lain selain kegiatan belajar dan bermain pada saat itu, atau seperti apa? Lalu melaksanakan pembelajaran secara rumit dan atau mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang direncanakan. Apakah guru pada saat itu menguasai materi dengan baik? Penggunaan waktu sesuai yang direncanakan. Nah, apakah tepat waktu atau tidak? Menggunakan bahasa yang santun, komunikatif, baik dan benar. Nah, apakah bahasa yang ekspresikan oleh guru, yang disampaikan oleh guru itu dimengerti oleh anak, atau guru malah asik sendiri ya, dengan asik sendiri sehingga anak kurang merespon, atau seperti apa? Itu bisa kita amati. Nah, ini adalah sebuah format administrasi dari kegiatan pelaksanaan analisis data. Hanya ada satu format ya, analisis data supervisi akademik, identitas satuan, nama lembaga, nama guru, kelas, tema dan subtema, dan tanggal waktu pelaksanaan supervisi akademik. Ini semua diisi. Kemudian tabelnya terdiri dari 7 komponen, 7
Kemudian tabelnya terdiri dari 7 aspek. Yang pertama ada nomor, komponen pengamatan supervisi akademik, kemudian kelebihan, kelemahan, masalah yang ditemukan, faktor penyebab, lalu terakhir adalah prioritas perbaikan. Nah, jadi setelah melakukan pengamatan, kita melakukan sebuah kajian atau analisis data, kemudian hasil analisisnya kita tuangkan dalam format ini, gitu. Oke Bunda Yanda, teman-temanku, sahabatku semua dimanapun berada, cukup sekian di kegiatan analisis data. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di tahap selanjutnya, yaitu tahapan tindak lanjut dari kegiatan supervisi akademik. Cukup sekian, insya Allah kita diberikan sehat dan panjang umur sehingga kita bisa diskusi bareng lagi. Jadi sampai tahap ini kita sudah punya banyak format, jadi nanti akan kita coba susun, kita rancang, kita tulis, lalu akan kita bukukan atau kita dokumentasikan. Jadi kita nanti punya panduan yang utuh pada saat kegiatan supervisi akademik ini bisa kita gunakan. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan buku samudra ini bisa menjadi kebaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.